Halo teman-teman, saya Evan Jaya, senang kembali berjumpa dengan Anda ya. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe seperti biasanya jika teman-teman menyukai hasil ramalan saya ya. Nah, kali ini saya akan meramalkan tentang cahaya harapan apa yang bakal bisa didapatkan demi mencapai apa yang diinginkan ya. Nah, jadi di sini ya teman-teman, ya saya usahakan Anda harus bisa lebih rileks, santai, dan tarik nafas yang panjang supaya bisa memilih kartu yang sesuai dengan keinginan Anda ya. Nah, jadi di sini kita akan melihat hasil getaran yang positif. Itu yang akan saya ramalkan dan akan saya lihat lebih jelas lewat kartu ya. Nah, di situ nanti yang akan saya lihat dan sesuai dengan apa yang saya terawang ya. Nah, jadi sini teman-teman, saya akan memberikan waktu 5 detik ya. Jika memang waktu yang saya berikan kurang, Anda bisa menjeda atau mempost video seperti biasanya ya. Nah, jadi di sini saya akan memberitahukan bahwa di depan mata Anda ada 4 kartu ya. Kita akan melihat dari sisi sebelah kiri. Kucing pertama yaitu kartu pertama kucing warna hitam, yang kedua kucing warna orange, yang ketiga kucing warna putih, yang keempat kucing warna abu-abu. Nah, jadi teman-teman di sini kalau misalnya Anda kurang yakin, Anda bisa memilih dari lebih satu kartu ya. Oke, teman-teman di sini kita akan memulai 5 detik ya. Nah, dan itu kita akan memulai dengan ditandai lonceng berbunyi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan mulai. Oke teman-teman, sini kita akan mengambil dari sisi kiri yaitu kartu pertama kucing warna hitam ya. Ini untuk kartu pertama yang kamu ambil ya. Di sini ada Knight of Wands, Two of Pentacles ya. Di sini kamu kalau saya lihat kamu akan ada kedatangan sebuah masalah ya yang akan terjadi dalam kehidupan kamu ya. Tapi kamu harus bisa membuat hidup kamu lebih seimbang ya. Terus juga di sini, kalau saya lihat kamu itu masalah besar itu memang bakal akan mengganggu kehidupan kamu. Tapi itu ya tetap harus menjaga keseimbangan ya. Dan kamu juga harus bisa mengatur mana yang bertolak belakang ya. Karena di sini kan ada yang bisa menerima dan ada juga yang bisa menolak ya. Nah, jadi di sini masalah kamu tuh harus benar-benar adanya suatu keseimbangan ataupun balance ya. Supaya kamu bisa lebih harmonis dalam kehidupan kamu yang kamu jalankan ya. Terus juga di sini kalau saya lihat kamu itu ada sesuatu hal yang memang uh, yang ada harus kamu kerjakan dengan secara ketulusan ya. Jadi perjuangan kamu itu perjuangan adalah perjuangan keras, usaha tekad kamu dalam melakukan sesuatu ya. Tapi kamu itu ya harus dikerjakan dengan secara maksimal ya. Harus ada ketulusan hati barulah bisa melakukan sesuatu yang benar-benar menghasilkan dampak positif ya. Nah, jadi ada perjuangan hidup, ada kerja keras ya. Tapi di sini harus ada landasan ketulusan hati dan lapang dada ya. Dia semua segala sesuatunya sih memang ya sangat susah untuk dilakukan, tapi ya kamu harus bisa mengerjakan dengan seksama ya. Nah, apapun yang kamu lakukan harus benar-benar bisa mendapatkan ekstra perhatian yang cukup lumayan besar ya. Terus juga di sini dengan kartu yang kedua, ini yang saya lihat hoki rezeki kamu, peruntungan kamu lebih banyak mendapatkan kerugian dulu daripada Anda mendapatkan penghasilan ataupun harapan ya. Nah, jadi di sini memang kehidupan kamu ada hal yang bagus, ada hal cahaya titik terang. Terus juga di sini kalau bisa kamu kerjakanlah secara maksimal. Apapun yang kamu kerjakan saja, jangan terlalu banyak muluk-muluk ataupun memikirkan sesuatu hal yang membuat diri kamu itu jadi jatuh bangun ya. Terus juga di sini kamu ya tidak ada sesuatu yang mengganggu pikiran jiwa kamu, hanya saja kamu harus dilandasi dengan ketulusan dan lapang dada dalam melakukan sesuatu ya. Jangan banyak melakukan sebuah perubahan ya, dan juga jangan terlalu banyak monoton kehidupan kamu, juga jangan terlalu banyak memasang kehendak. Anda lakukanlah yang terbaik dalam kehidupan kamu ya saat ini ya. Dalam kehidupan kamu yang kamu lakukan tuh kamu harus ada sifat yang bermurah hati ya. Kemurahan hati itu yang paling dasar dalam memajukan menggapai sesuatu harapan dalam kehidupan kamu ya. Terus juga kamu harus adanya dukungan ya ataupun peningkatan spiritual sehingga kamu bisa mendapatkan ataupun bisa memberikan yang terbaik dalam kehidupan kamu ya. Terus juga di sini kamu harus adanya kejernihan ya,
sifat kamu harus benar-benar bisa meraih sesuatu dengan ketulusan hati jiwa kamu gitu loh. Jadi pencerahan aura itu yang kamu lakukan, yang kamu hadapkan itu semua harus berdasarkan apa yang sesuai dengan jiwa kamu ya. Jadi pencerahan aura itu sebenarnya sih bagus sekali, hanya saja kamu kurang bisa meningkatkan spiritual dan mendekatkan diri pada Tuhan. Di dalam perjalanan hidup kamu harus benar-benar relax, santai, dan lebih banyak fokus ya. Apa yang kamu lakukan, kamu harus bisa memperjuangkan, kamu harus bisa mengharapkan sesuatu ya. Ada pohon jiwa kamu ya. Jadi di sini kamu harus bisa menerapkan ketegasan dan ketetapan hati kamu. Apapun yang kamu lakukan tuh kamu harus bisa melakukan yang terbaik ya. Jadi di sini kita akan itu ada pencerahan aura ya untuk mencapai titik kepuasan diri, untuk mencapai apakah kamu benar-benar bisa menggapai sesuatu harapan atau tidak, dan kamu bisa menang untuk melawan semua hal yang tidak baik ya. Nah, jadi di sini kita akan mengambil dua undi sumpit ya. Di sini untuk mengambil dua undi sumpit untuk mengambil dua tindakan, dan kita akan mengambil dua sumpit ya. Kita akan melihat bagaimana yang terbaik dalam mengambil keputusan ya. Oke. Oke. Di sini udah keluar ya, dua ya. Di sini 41 dan nomor 9 ya. Kita akan melihat tindakan baiknya bagaimana. 41 dan nomor 9 ya. Di sini ada sumber kekuatan, dan di sini juga ada membalas keluhan dengan kebajikan. Nah, jadi di sini kamu dalam menggapai sesuatu, kamu di sini ada power, ada kekuatan. Dari dalam hati jiwa kamu itu, kamu harus benar-benar bisa menerapkan ataupun menetapkan rencana tujuan, jalan arah tujuan kamu, kehidupanmu bagaimana ke depannya ya. Jadi di sini kamu harus bisa membalas itu semua keluhan ya. Meskipun ya pekerjaan kamu itu kurang mendapatkan sisi hal yang baik, tapi kamu harus bisa melawan itu semua ya, dari sisi segi malasnya, dari sisi segi ketekunan kamu ya. Kamu harus benar-benar bisa bangkit dari keterpurukan. Jadi di sini membahas keluhan dengan kebajikan, maksudnya kamu tetap bekerja walaupun banyak kesusahan, banyak penderitaan dan banyak uh, sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidup kamu ya. Nah, jadi di sini ini adalah dua tindakan kamu yang benar-benar kamu harus bisa mendapatkan apa yang benar-benar bisa kamu raih ya. Meskipun itu membutuhkan waktu yang cukup panjang, tapi ya itulah kekuatan dalam jiwa kamu supaya kamu tetap bisa bertahan dan perubahan kamu dalam hidup kamu itu tidak monoton sekali ya. Oke, di sini kita udah selesai. Kita lanjutkan dengan kartu yang kedua. Ini adalah kartu kedua ya, dengan kucing warna orange. Di sini Anda dengan pilihan nomor 2 ya. Kartu yang kedua yaitu kucing warna orange. Ini kamu itu hanya bisa membangga-banggakan kehidupan masa lalu kamu ya. Sekarang kalau saya lihat di sini, kamu ibaratnya kamu bukan siapa-siapa ya, ketimbang yang dulu sampai dengan yang sekarang ya. Jadi kehidupan kamu itu sangat berkebalikan kembali ya, berkebalikan ataupun sangat berbeda sekali dengan kehidupan yang sekarang. Jadi kamu itu kehidupan yang masa lalu itu bisa dibilang kamu sangat kaya dan sangat bahagia sekali, tapi di kehidupan sekarang kamu malah mendapatkan sebaliknya ataupun mendapatkan kebalikannya ya. Jadi di sini kalau saya lihat kamu di sini punya sifat yang cenderung keras kepala dan punya sifat pemalas ya, yang tidak mau berusaha di sini kalau saya lihat ya. Jadi untuk dengan Six of Fountain ini Queen of Swords ya. Jadi apapun yang Anda kerjakan dengan Queen of Swords ya, Six of Cups ini sebenarnya sih bisa memberikan sesuatu harapan yang baik. Hanya saja di sini kamu menghadapinya itu harus dengan kesabaran dan punya jiwa yang tulus ya. Nah, jadi di sini kamu dengan kehidupan kamu itu dengan pribadi kamu itu kamu selalu mau dibandingkan kehidupan kamu yang dulu gitu ya. Jadi untuk kehidupan yang sekarang itu kamu ya sepertinya kurang bisa menggapai harapan yang seperti dulu ya. Sehingga di sini melambangkan bahwa kamu itu
sangat jarang ataupun sangat susah sekali untuk menggapai kesuksesan ya. Nah, terus juga di sini dengan punya sifat yang tangguh sih sebenarnya kamu bisa menghadapi suatu kata tantangan ya. Kamu sebenarnya sih mau belajar dari kegagalan, hanya saja sepertinya ada sesuatu yang membuat kamu tuh jadi gagal ya. Sehingga kamu tuh kurang bisa punya jiwa yang tulus dalam mengembangkan sesuatu ya. Terus juga di sini kehidupan kamu itu sebenarnya penuh dengan semangat ya untuk meraih kesuksesan. Cuman di sini kalau saya lihat kehidupan kamu itu banyak gelisah gundanya, banyak keterpurukan dan banyak sedihnya ya di sini ya. Kamu lebih banyak galaunya daripada menggapai sesuatu. Sebenarnya rezeki sih ada, kamu ada penuh dengan perhatian kehidupan kamu penuh dengan uh, amarah dengan semangat yang berkobar ya. Sebenarnya kamu tuh ingin bekerja lebih kuat, tapi di sini sepertinya ada yang menghambat kamu diri kamu ya. Mungkin dari hati jiwa kamu atau mungkin kamu dikasih kiriman ataupun tanamkan sesuatu hal gaib dalam badan kamu ya, sehingga kamu punya jiwa yang susah untuk menggapai sesuatunya dengan penuh tantangan, dengan penuh lancar dan sukses ya. Jadi di sini untuk hal yang baik sepertinya kamu susah ya, sehingga kamu jadi kepikiran bahwa kamu dulunya lebih enak daripada sekarang ya. Itu yang saya lihat ya. Di sini mengenai pencerahan aura kamu tuh kamu harus adanya revelation ya. Harus ada doa, sholat dan sembahyang ya. Di sini kamu harus lebih menekuni kejiwaan kamu. Kamu harus bisa menerapkan ketetapan hati kamu ya dalam menggapai sesuatu ya. Jadi di sini kalau bisa kamu harus bisa membudidayakan hati jiwa kamu itu sebagaimana untuk melakukan sesuatu. Untuk menggapai suatu harapan kamu harus lebih giat dan lebih berusaha keras ya. Karena yang namanya harapan yang baik, harapan yang positif itu bisa dibilang nggak segampang untuk memudahkan atau membalikkan telapak tangan. Jadi di sini kamu harus bisa lebih teguh, lebih kerja keras untuk menggapai sesuatu ya. Jadi apapun yang kamu lakukan bisa terlaksana dengan baik dan asalkan kamu mau berubah dan belajar mandiri untuk lebih giat menggapai sesuatu ya. Itu yang kamu harus terapkan dalam kehidupan kamu. Nah, ini bentuk pencerahan aura kamu yang lain. Kamu harus lebih mendekatkan diri pada Tuhanmu ya. Kamu harus bisa meminta petunjuk arah tujuan yang bagaimana, ataupun kamu bisa meminta solusinya bagaimana yang terbaik supaya saya bisa membantu kamu dalam peningkatan spiritual dan kamu bisa melakukan kehidupan kamu yang lebih normal adanya ya. Karena di sini ada seberkas aura gelap ya. Ada kuasa gelap yang mendominasi jiwa kamu sehingga kamu susah untuk mendapatkan harapan positif, harapan yang baik misalnya kamu ingatkan. Jadi di sini kamu punya ingatan yang cukup kuat, cuman di sini apa daya kamu kurang menanamkan sifat perhatian dan sifat religius kamu ya, kurang peka terhadap lingkungan sekitar kamu. Dan di sini kalau saya kamu kurang berdana ataupun melakukan yang terbaik dalam kehidupan kamu ya. Nah, coba di sini kita akan melihat, kita akan mengundi dua undi sumpit ya. Kita akan mengambil dua, kita akan mengambil dua tindakan tuh yang bagaimana kamu harus lakukan dalam kehidupan kamu ya. Sini ya, kita akan melihat, kita akan menarik. Wow, kita ulang sekali lagi ya. Di sini kita akan ambil dua lagi ya. Kita akan menarik dua lagi sumpitnya ya. Oke, satu lagi ya. Oke, di sini kita akan buka ya. Nomor 33. Yang satunya lagi adalah nomor 10 ya. 33 dan nomor 10. Nah, jadi di sini
Di sini mengatakan bahwa usaha melestarikan yang lama dan melenyapkan keburukan, menggali sumur tanpa air mancur ya. Sedangkan di sini untuk yang kedua, ini mengatakan bahwa arti menang dalam bahaya ya. Nah, jadi di sini saya akan jelaskan bahwa usaha melestarikan yang lama dan melenyapkan keburukan. Maksudnya di sini kamu jangan ada melakukan perubahan yang cukup besar ya. Karena di sini yang cukup besar itu belum tentu benar, belum tentu bagus hasilnya ya. Jadi di sini untuk menggali sumur tanpa air mancur, maksudnya di sini kamu jangan bertindak gegabah, bertindak ceroboh ya. Kamu harus benar-benar bisa menguasai situasi kondisi lingkungan itu seperti apa, barulah kamu bisa menerapkan, bisa mengambil keputusan yang bagaimana bisa Anda lakukan yang terbaik dalam kehidupan kamu. Dan sekarang di sini mengatakan bahwa arti menang dalam bahaya. Maksudnya kamu harus bisa cukup sabar melawan segala hal yang tidak baik dalam diri kamu, jiwa kamu tuh yang bagaimana yang selama ini kamu mencekam di kehidupan kamu harus bisa bersikap sabar dan Anda cukup telaten lah ya. Kehidupan kamu harus bisa relevan dalam melakukan sesuatu supaya Anda bisa berpikir positif dan menggapai apapun yang bisa Anda terapkan. Nah, jadi di sini kedua-duanya ini mengatakan bahwa Anda harus bisa belajar bersabar menanggapi sesuatu dan Anda jangan terlalu banyak melakukan perubahan supaya kamu jangan membuat suatu keburukan dalam diri kamu ya, lestarikan yang lama dan lenyapkanlah keburukan ya. Oke, di sini adalah dua tindakan yang cukup baik sekali yang bisa Anda ambil, jadi Anda lakukannya dalam kehidupan kamu ya. Anda bisa mencari saya untuk berkonsultasi lebih lanjut jika ingin saya membantu Anda lebih jauh ya. Oke, di sini kartu kedua sudah selesai, kita akan lanjut dengan kartu ketiga. Ini adalah kartu ketiga dengan lambang kucing warna putih ya. Di sini dengan Anda yang memilih dengan kartu nomor 3 ya. Di sini ada Date, Knight of Cups ya. Di sini sebenarnya kalau kamu ada perubahan yang besar ya dalam kehidupan kamu, yang kamu jalankan itu pasti akan mendapatkan suatu perjuangan yang lebih tingkat tinggi lagi ya. Maksudnya mencapai tingkat perjalanan hidup kamu tuh yang cukup relevan, yang cukup bagus sekali untuk menggapai sesuatu ya. Nah, jadi di sini ini the death, ini maksudnya ada lambang akhir proses sebuah perjalanan ya. Jadi ibaratnya itu sebuah akhir lambang sebuah perjalanan itu yang sangat menyulitkan sekali gitu ya. Yang membuat Anda tuh susah untuk menggapai sesuatu. Jadi itu akan segera berakhir dan akan berganti ke perjalanan yang cukup lumayan uh, sangat gampang ataupun lebih mudah ya untuk dijalankan. Nah, jadi di sini sebuah simbol kepahitan yang kamu rasakan itu akan berakhir dan kamu tuh akan mendapatkan segala hal yang baik ya jika kamu ada perubahan dalam kehidupan kamu ya. Dan di sini juga kamu harus ada simbol transformasi kehidupan kamu. Nah, jadi apapun yang Anda jalankan tuh ya harus bisa melewati tahap proses kehidupan yang baru ya, dari kehidupan yang lama ke kehidupan yang baru ya. Jadi di sini kamu barulah bisa menggapai sebuah simbol perubahan. Nah, jadi di sini tapi beda dengan Knight of Cups ya. Jadi di sini kamu itu kalau bisa ada sebuah perjuangan itu harus dilakukan dengan cara ketulusan hati ya. Ada idealisme dan kamu lakukan itu harus punya suatu dampak hal yang positif ya. Nah, jadi di sini sebuah perjuangan itu akan membuahkan hasil tapi sangat terbatas kalau misalnya kamu melakukan itu dengan secara terpaksa dan kurang adanya ketulusan hati ya. Dan jadi di sini kamu yang paling lebihnya itu kamu harus mengerjakan dengan ketulusan, idealisme dan kesabaran ya. Jika mau ingin melakukan terbaik, kamu harus bisa melakukan kata perubahan dalam kehidupan kamu ya. Nah, jadi di sini ada dewa penolong yang siap membantu kamu ya. Di sini kamu memilih kartu ketiga dengan ciri-ciri khasnya itu di sini seorang dua-duanya ada seorang laki-laki ya. Di sini yang merah seorang berkulit kuning langsat. Terus yang ini beringin ada kulit berkulit hitam ya. Yang ini ada badannya agak gemuk, di sini badannya kurus ya. Di sini adalah hal yang cukup baik bisa bertemu dengan mereka dewa penolong ya, yang bisa siap membantu Anda. Hanya saja kamu harus bisa membedakan mana yang baik atau tidak. Terlebihnya itu kamu harus idealisme, kesabaran, ketulusan dalam menjalankan sesuatu. Karena di sini kedua seorang pria ini, dua laki-laki ini dia mau membantu kamu ya. Ibaratnya ini adalah suatu karma yang baik buat kamu. Hanya saja kamu tinggal menjalankannya bagaimana kamu menerapkan sistem kerjasamanya, bagaimana sistem ambisinya yang dikerjakan bagaimana ya. Jadi barulah kamu bisa melakukan yang terbaik dalam hidup kamu.
Di sini bentuk pencerahan aura kamu tuh, jiwa kamu itu, kamu jangan bersikap sebagai kekanak-kanakan ya. Sifat kondisi, situasi kondisi kamu tuh yang kamu lakukan tuh itu sangat tidak mendewasakan kamu ya. Dalam menyikapi masalah yang kamu hadapi itu semua sangat bertolak belakang dan banyak kebalikannya. Jadi kamu tuh children expression itu, ekspresi wajah kamu itu jangan seperti orang yang tidak bisa menanggapi suatu masalah, yang tidak bisa menghadapi dan tidak bisa menyelesaikan sebuah masalah ya. Jadi di sini kehidupan kamu tuh harus bisa lebih mandiri dan dewasa dan lebih cukup mencakup hal yang membuat dominan kamu itu bisa diberikan sebuah tanggung jawab yang cukup besar. Tanggung jawab yang relevan, tanggung jawab yang sebenarnya bisa Anda lakukan dan Anda terapkan dengan sendiri, dan kamu selesaikan semuanya itu dengan mata kepala sendiri ya, mata kepala dingin gitu ya. Jadi apapun yang kamu lakukan tuh kamu harus benar-benar bisa menyikapi yang namanya sisi positif dan sisi baiknya, sisi apa ya. Nah, jadi di sini kamu harus benar-benar bisa melakukan yang terbaik jika kamu mau ya. Jadi apapun yang kamu kerjakan ya, kamu harus ada bimbingan ya. Terutama sini kan ada orang berkulit kuning langsat dan berkulit hitam. Kamu bisa minta bimbingan, bisa minta arahan, nasihat, petunjuknya bagaimana supaya kamu bisa melakukan yang seharusnya bisa Anda kerjakan ya. Itu juga di sini protection, kamu tuh harus ada yang uh, suatu pola titik ukur ataupun pola titik ketenangan jiwa ya. Harus ada kesabaran dan kenyamanan dalam melakukan sesuatu ya. Jadi kamu harus ada sesuatu yang membuat diri Anda tuh jauh lebih membaik ketimbang kamu sendiri yang lakukan ya. Kamu harus ada pemeliharaan aura jiwa kamu ya. Kamu harus ada ketetapan jiwa. Kamu harus bisa melakukan yang terbaik dalam hidup kamu, dan kamu jangan melakukan sesuatu hal yang bisa merugikan diri sendiri dan kamu bisa merugikan dewa penolong kamu ya. Di sini kamu harus ada peraturan ya, penetapan hati jiwa kamu dan suatu kebenaran yang benar-benar bisa Anda terapkan, rencana tujuan yang bagaimana, ambisi dalam usaha yang kamu lakukan. Harus ada grounding, harus ada pemeliharaan dalam lingkungan sekitar kamu. Kamu bisa melakukan yang terbaik, kamu bisa melakukan apapun yang bisa kamu mau, kamu harus lakukannya dengan seksama. Kamu lakukannya dengan secara halus ya, tapi semua itu harus dilakukan dengan secara kepastian. Di sini kita akan melihat dulu ya, kita akan mengundi dua ambil tindakan yang bagaimana yang harus Anda lakukan supaya nanti kita kedepannya bisa melakukan yang terbaik buat kehidupan kamu ya. Kita akan ambil dua suntik ya. Oke, langsung keluar dua sumpit ya di sini ya. Di sini ada nomor 4 ya. Di sini juga ada nomor 16 ya. Kita akan ambil 4 dan 16. Nah, jadi di sini nomor 4 adalah pencerahan aura dan yang ke-16 adalah tuntutan gugatan hilang. Nah, jadi di sini Anda harus bisa ambil tindakan untuk bisa membersihkan diri Anda. Pencerahan aura ya, Anda. Jadi di sini pencerahan aura kamu harus berkonsultasi lanjut dengan saya untuk mengenai pencerahan aura supaya saya bisa memberitahukan apa-apa saja yang perlu dilakukan supaya kehidupan kamu bisa lebih membaik dan lebih normal, bisa menanggapi dewa penolong dan kalian bisa diajak kerjasama untuk menggapai sesuatu harapan yang baik ya. Terus juga di sini untuk yang kedua, tuntutan dan gugatan hilang. Maksudnya di sini kamu jangan hanya bisa memaksakan kehendak, kamu jangan hanya bisa mengatur ini itu segala macam, tapi kamu harus bisa relevan, harus bisa menyeimbangkan dan Anda bisa lebih harmonis ya, harmoni dalam segala sesuatunya yang kamu lakukan. Jadi jangan ada tuntutan dan jangan kata sesuatu yang membebani pikirannya. Jangan di sini arah tujuan itu, rencana tujuan yang Anda dilakukan, ambisi, tetaplah ambisi, tapi semuanya itu harus dilakukan dengan penuh kebaikan dan punya arah tujuan yang baik ya di sini ya. Jadi ini adalah harapan yang cukup bagus, pencerahan aura, dan Anda jangan ada tuntutan dan gugatan hilang ya. Jadi di sini jangan ada masalah yang benar-benar membuat kamu itu susah untuk mencapai sesuatu. Nah, di sini adalah kartu yang keempat ya. Nah, jadi di sini
kita akan lebih rileks ya, karena di sini ya untuk yang kartu ketiga udah selesai, jadi kita akan melanjutkan dengan kartu yang keempat ya, kartu yang terakhir. Di sini kita akan membuka dulu ya. Di sini kamu yang memilih kartu keempat ya, dengan kucing warna abu-abu. Ini kalau saya lihat kamu itu, maaf ya, Anda jangan tersinggung karena kamu di sini kalau saya lihat dari Four of Swords, kamu tidak mendapatkan ataupun tidak melakukan proses perenungan terhadap diri kamu sendiri ya. Karena di sini kamu banyak perbaikan diri dalam segala emosi yang kamu terapkan, yang kamu lakukan, yang sudah terjadi ya. Jadi emosi kamu itu nggak stabil, bisa dibilang dikatakan masih labil ya. Jadi di sini apapun itu kamu harus bisa introspeksi diri terhadap segala apapun yang telah terjadi ya. Itu juga di sini sebenarnya sih semuanya itu sangat bagus sekali, asalkan harus ada aturan ya, dan semua pola itu harus ada keseimbangan dalam hidup kamu ya. Di sini ya kalau bisa kamu harus ada keadilan dalam diri kamu ya, ada ketegasan dan tidak berpihak pada siapapun ya. Itu juga kamu harus ada keharmonisan dalam kehidupan kamu dalam berbagai apa yang kamu lakukan. Ya, tekad dan berani dalam bertindak ya. Jadi di sini kamu harus punya sikap profesional ya, bisa memisahkan nama kepentingan pribadi maupun kepentingan lain ya, sehingga kamu harus memiliki juga pendirian yang kuat dalam menggapai sesuatu ya. Nah, jadi di sini kalau saya lihat sini sebenarnya sih ada banyak halangan ya, penuh dengan semangat, tapi kamu masih belum bertemu dengan tujuan, rencana tujuan positif yang bisa kamu raih ya. Ada banyak cobaan, banyak ujian yang harus kamu lewati ya. Jadi masih belum bisa nampak hasil ataupun hasil waktu yang Anda capai itu masih panjang ya. Di sini kehidupan kamu dalam bentuk pencerahan aura kamu tuh, kamu harus punya positif outlook ya, pandangan yang positif ya. Kamu juga harus bisa merelaksasi kehidupan kamu, bisa memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang benar, sisi positif yang negatif yang bagaimana. Kamu juga harus bisa punya sisi keterbukaan dalam hidup kamu ya. Jangan sampai kamu terbawa sesuatu nafsu yang membahayakan diri kamu dan kamu lupakan diri kamu. Jadi di sini sebenarnya kamu tuh bagus sekali kehidupan kamu, cuman hanya saja kurang semangat dan emosi kamu harus selalu dilandasi dalam perjalanan kehidupan kamu yang kamu lakukan. Kehidupan kamu yang bagaimana kurang relevan dan kurang ada baiknya ya, sehingga kamu kurang bisa mengontrol emosi kamu dalam bertindak dan dalam berbicara kamu juga ya. Itu sangat mengurangi adanya kenyamanan kamu dengan orang lain ya, sehingga lingkungan sekitar kamu tuh sukar untuk bisa mendapatkan apa yang bisa kamu harapkan. Terus juga di sini bentuk pencerahan aura kamu itu, kamu ya harus ada kejiwaan kamu ya dalam menggapai sesuatu. Kamu juga harus punya wawasan yang luas ya. Dan kamu juga harus ada namanya lakukan pencerahan aura ya, enlightenment ya. Nah, jadi insight, enlightenment, jadi kamu harus benar-benar menyatu jiwa kamu dalam menggapai sesuatu. Karena sesuatu harapan yang Anda gapai itu harus punya sisi positif, sisi energi yang bisa membuat kamu tuh perkembangannya mencapai hasil yang cukup drastis ya. Jadi apapun yang kamu lakukan harus benar-benar sesuai dengan harapan. Jadi di sini kamu harus adanya pencerahan aura ya, kamu harus pembersihan diri, kamu harus adanya normal dalam kehidupan kamu ya. Karena di sini kehidupan kamu itu sangat janggal sekali dan tidak menemukan hal yang sisi baiknya. Jadi di sini kita akan melihat dulu, kita akan mengambil dua sisi, ambil tindakan yang baik dalam kehidupan kamu itu bagaimana ya. Oke, satu lagi ya. Oke. Di sini ada dua, di sini ada nomor 37 dan di sini ada nomor 54 ya. Nah, jadi di sini
Di sini ada aura yang tidak seimbang ya, aura ketidakseimbangan yin yang ya. Yin yang di sini adalah untuk aura ya. Kalau untuk dalam yin itu pengertian untuk perasaan si wanita, dan yang ini adalah perasaan ataupun kekuatan aura dari si pria ya. Jadi di sini kalau misalnya aura kamu tuh tidak seimbang sehingga kamu kehidupan kamu tuh sangat tergantung-gantung dan kurang mendapatkan hasil baik ya. Sedangkan di sini ini kan mengatakan bahwa seorang gadis mengejar seorang pria. Jadi kita jangan melihat yang di sini, kita melihat mengenai tentang perasaan. Jadi di sini ini tindakan itu mengenai tentang perasaan. Maksudnya kamu tuh harus lebih peka dan harus lebih sensitif ya terhadap apa masalah yang kamu hinggapi. Jadi di sini apapun yang kamu lakukan itu harus ada keseimbangan, karena di sini tidak ada keseimbangan yang baik yang bisa Anda lakukan. Kamu hanya bisa menghilangkan ataupun hanya bisa menunggu dan menunggu dan banyak bersabar berhari-hari hanya seperti itu aja, tapi tidak mendapatkan hal yang baik, hal yang positif pun tidak ada ya. Jadi di sini kamu harus adanya lakukan pencerahan aura, karena kamu bisa ya, karena saya tahu kamu tuh orangnya juga bukanlah seperti itu, karena sesuatu hal yang menutupi aura jiwa kamu sehingga kamu kurang seimbang dalam menggapai sesuatu ya. Jadi kamu harus ada pencerahan aura, pembersihan diri, dan kamu bisa menikmati sesuatu harapan yang seharusnya bisa Anda capai ya. Nah, jadi di sini kamu kalau bisa, kamu harus bisa melakukan ambil tindakan uh, pencerahan aura. Kamu harus bisa membersihkan diri kamu seutuhnya, barulah nanti kamu bisa memperoleh harapannya itu kembali seperti semula ya. Nah, kamu di sini bukanlah orang yang berjiwa pemalas, tapi kamu ditutupi suatu hal magic sehingga kamu selalu tergantung-gantung dan tidak mendapatkan kepuasan hati dalam menggapai sesuatu ya. Oke, teman-teman, di sini hasil ramalan sudah selesai untuk kartu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jika memang sesuai dengan Anda bisa berkonsultasi lanjut dengan saya di nomor 0819 196358839. Jika memang tidak sesuai, ya anggap saja sebagai hiburan dalam meramal sesuatu ya. Oke teman-teman, di sini saya akan menunggu Anda supaya saya bisa membantu Anda lebih jauh. Evan Jaya mohon pamit dan sampai jumpa.